JM itu Jam'iyatul Bayan fi Mahabbati Ahli Quran. Itu adalah komunitas mahasiswa yang mengumpulkan orang-orang yang memang punya kesungguhan di dalam mengajarkan dan belajar Al-Quran. Ketuanya Win, ketuanya sekarang itu orang yang lama tidak pulang-pulang. Ya Pak, lama tak pulang-pulang, tidak? Dan Bang Boyin, yang ikut Bang Boyin. Udah dikontribusi organisasi dan tidak pulang-pulang. Bang Boyin. Sama-sama Mas Lim. Sama Mas Ihsan. Belakang ini dengan masih tadi. Ya, belum kita sebut, mohon maaf. Ini jauh. Kemudian dari MI Nurul Insani, disingkat MINI. Itu di bawah jadi sekolah yang didirikan oleh pengelola kebajikan di daerah Kemudian ada masih kan Mas Ali dan istrinya siapa? Istrinya siapa? Ya. Kemudian datang bersama dengan kita pengurus BBB. Singkatnya apa BBB? Bukan bukaan. Badan Bimbingan Al-Quran. Jadi teman-teman sudah mobile. Jadi apa yang ini? Mbak Tali benar ini. Ya. Itu beberapa yang hadir bersama dengan kita yang berbisnis kacau. Ada Mas Min dan lain sebagainya. Banyak yang hadir. Siapa? Iya, ada Mbak Wakuti, itu pengajar Hanifah. Mbak Wakuti juga statusnya banyak dia sebagai pengajar di sudah berubah di mana-mana juga. Itu termasuk juga yang ikut hadir bersama dengan kita di melalui Zoom. Mas Susi, apa namanya Mas Susi? Iya, Susi. Aku ketemu Zoom apa? Yang Zoom bersama dengan kita sama Mas Susi. Ada teman-teman dari Unido. Ada juga teman-teman dari Unido di pengurus wilayah Hanifah di Unido. Kemudian dari Jawa Barat, coba yang hadir Mas Aib. Selamat pagi, menjelang siang Mas Aib. Juga hadir bersama dengan kita yang terhormat, yang bersama-sama kita hormati Ustazah Anindya. Itu yang menginisiasi Adia Usmani, RTA Akulu dan wilayah-wilayah yang lain. Ustazah Ani sudah berkenan hadir melalui Zoom. Itu di antara yang hadir bersama-sama. Kami sampaikan jazakumullah saja atas kelakuan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah faidah. Bukan ngaji buat ini, rumah sakit. Saya bacakan sebuah faidah. Astagfirullah, ada yang disebut. Ada juga Mbak Kiki. Dia menampakkan diri saya kok belum disebut. Ada juga Mbak Ani. Dan mohon maaf yang belum disebut nanti bisa memperkenalkan diri dengan teman-teman yang lain. MC kita Mas Indon.
Saya sampaikan sedikit faedah Bapak Ibu sekalian. Jadi Al-Manhajus Sari yang disusun oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Zubair. Beliau mengutip sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan man su'ila an ilmin fakatahu al-jamahullah bil jamin binar yaumal qiyamah. Yang mau muncul hasanah ini biasanya hawani menyemangati, karena bukan muncul hasanah ini hawani berdiri berdiri. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya ilmu, kita ditanya, fakatahu kemudian dia menyembunyikan, tidak mau mengajarkan, al-jamahullah bil jamin minar, maka dia akan dikalungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikalung apa? Minarin, dengan kalung dari api yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau kita ditanya jawab, nek saged jawab, nek boten saged tetap dijawab. Jawabane lho, lo bener saged. Wa qala alaihi salatu wassalam, Jawa Kanjeng Nabi, tidak Tuhan mati fitan, ketika sudah bermunculan al-fitan. Fitan itu fitnah. Fitnah itu yang hak dan yang batil bermuncul, sing benar dan yang salah tidak jelas. Bahkan yang salah seakan-akan benar, yang benar seakan-akan salah. Ini juga zaman fitnah. Wasuba ashabi, dan sahabatku dicaci, fal yudhir al-alim ilmahu, maka orang yang diberi oleh Allah ilmu hendaknya menampakkan ilmunya. Maka seperti Mas Adi, Mas Ayat, dan teman-teman semua haram menyembunyikan kemampuan tafsir Qur'annya. Manakala kita temukan banyak majelis-majelis tafsir yang kurang berkualitas. Jadi kalau mungkin kami musbah dari dokter saja menampakkan keahliannya, dokter umum, dokter gigi, dokter apa namanya, PH, sing tujuannya itu apa? Apa kepengen pakai? Apa tujuannya? Bang Tayyib, tujuannya apa Bang Tayyib? Tujuannya adalah untuk nyebar rahmat. Siapa tahu ada mengobati gigi itu nempel pelan bagi, sehingga mereka yang sakit gigi tertolong. Tapi perlu bayangin, dokter gigi tapi delete apa? Bang Tayyib mau bisa bunuh sudah orang sama. Mereka yang punya keahlian dokter ditulis menerima pasien jam sekian sampai jam segini, bukan pamer, kepengen apa? Kepengen kondan, bukan. Tetapi tujuannya adalah kalau ada orang yang sakit supaya ada solusi. Daripada langsung punya dokter menghentikan diri, yakin nanti masyarakat akan berubah kemana? Dukun saja.
Bukan mari malah dulu, malah dulu. Maka sama kayak adik-adik teman-teman yang diberi oleh Allah, diberi Allah ilmu, maka nggak apa-apa Mas Nadi membuka klinik vaksin Al-Quran supaya orang yang ingin periksa kesehatan vaksinnya dia tahu kemana saya harus ngaji. Apabila fitnah telah merajalela, kemudian sahabat-sahabat dicaci kata Rasulullah, fal yu'bil alim ilman, maka orang yang punya ilmu tampakkan ilmu. Tapi dari itu ngaji, kita menampakkan Allah. Wa malam yaf'al dzalik, maka barang siapa yang tidak melakukan itu, bisa ngaji kok menang ono tanggone bingung, anak guru pengen naon, bingung langsung bukti dengan kok awal dulu besar. Wa malam yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu fa'alaihi la'natullah, maka orang itu layak mendapatkan laknat Gusti Allah wal malaikah dan malaikat wa nasi ajmain la yaqbalu qabil syarfan wa la adlan, tidak diterima ibadah sunatnya dan ibadah. Nah kayak kita di majelis di Khalifatul Hidayah, kita tidak malu-malu kita memang kenapa yang diajarkan tafsir Al-Quran tidak mengajarkan tafsir Al-Quran. Jawabannya mau Mas Haji isori dari mana misalnya dokter umum kok ngaku-ngaku loh dokter penyakit ya lama-lama banyak apa Mas Rifai spesialis mahwar itu dulu spesialis bacaan dulu Mas Maulana wapin dibocok dulu nggak apa-apa menampakkan. Atau kalau kita belum diberi kesempatan, belum diberi ilmu, minimal kita menunjukkan orang lain kemana harus ngaji. Mulai ono sedang mandala alim ta'ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang melakukan. Pak Habis kalau beda ngaji tafsir, mungkin belum buat sakit, tahu sampai tujuh tahun. Itu benar apa benar itu? Contoh ini tidak benar. Sama, itu di modal tentang sarang, terus modal tentang terapian, terus dari itu terus modal tentang itu lah. Kumpul. Lagi. Maka Mas Hedi, boleh nih, pun ini sambutan. Cuma 5 menit, mau perkenalkan. Dan Bapak Ibu sekalian, maka kita di Khalifatul Hidayah coba untuk merumuskan beberapa program dengan tujuan diantaranya menyebarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu yang sudah diberikan Allah kepada kita meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu banyak kesalahan, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan jazakumullah pun sangat berartipun Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan barokah kita berkumpul di tempat yang baik ini, kita dipanjangkan usianya, sehat walafiat, juga diberi keberkahan anak keturunan kita, diberi keberkahan rezeki kita, diberi keberkahan dalam segala aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustaz Roy Suding SPDI selaku pembina Yayasan Khalifatul Hidayah. Semoga kita semua mendapatkan hikmah atau pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu pemaparan program strategis Khalifatul Hidayah yang akan disampaikan oleh Ketua
Yayasan Hanifah Darul Hidayah. Untuk itu, kepada beliau yang kami hormati Ustaz Ahmad Fatul Syadi MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat guru kita semua, Al-Ustaz Al-Sudin beserta Ustaz Nabilatul Husna. Segera teman-teman pengurus Yayasan Hanifah Darul Hidayah, segenap tamu undangan yang hadir dari berbagai unit pengguna Tafsir Metode Hanifah, dan seluruh teman-teman pengajar Tafsir Metode Hanifah, dan seluruh yang hadir pada acara halal bihalal dan salat sehat pada pagi hari ini. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Rois, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan program strategis yang sekarang sedang difokuskan oleh kita di Hanifah Darul Hidayah dalam rangka untuk mencapai cita-cita besar kita, menyajikan pembelajaran Al-Quran yang berkualitas ke seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Kita punya cita-cita yang sangat besar yang akan kita tuangkan dalam rencana strategis yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, program strategis yang sedang kita garap untuk saat ini, program pertama yang kita lakukan adalah kita namakan ini sebagai program nasional pembibitan mu'allimul Quran. Seperti apa program ini? Program ini dan melalui program ini kita ingin memberikan kepada masyarakat luas yang berada di kota maupun yang berada di pelosok-pelosok seluruh Indonesia, memberikan kepada mereka, menyajikan kepada mereka pembelajaran Al-Quran yang berkualitas, yang itu menghilangkan kesenjangan yang terjadi selama ini antara yang terjadi di kota dan di desa. Nah, melalui program ini kita ingin melakukan pemerataan pembelajaran Al-Quran yang berkualitas ke seluruh pelosok Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada calon-calon pengajar Al-Quran, kemudian menularkan kepada mereka hikmah yang tinggi agar mereka mau menyebarkan Al-Quran kemanapun mereka berada. Nah, yang kita lakukan bagaimana? Yang kita lakukan dalam program pembibitan ini, kita mulai itu semuanya dari sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan seminar atau diklat mu'allimul Quran. Kemudian kita upgrading mereka. Setelah upgrading, maka kader-kader itu kemudian diuji tasken untuk kemudian naik ke tahap terakhir, yakni sertifikasi mu'allimul Quran. Sehingga apa? Kader-kader mu'allimul Quran kita yang kemudian diterjunkan ke masyarakat adalah mereka yang sudah kita nyatakan layak secara bacaan dan punya kemampuan yang baik dalam mengajar. Nah, program ini, program pembibitan mu'allimul Quran ini kita laksanakan kepada siapa? Pada masyarakat umum, kepada lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun lembaga pendidikan Al-Quran. Dan yang sekarang kita sedang konsen adalah pembibitan mu'allimul Quran bagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Nah, langkah kita dalam melaksanakan program pembibitan di perguruan tinggi, kita laksanakan dengan dua model atau dengan dua mekanisme. Yang pertama, kita adakan kerjasama. Kita dianggap mengadakan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi tersebut.
dalam menyelenggarakan tahsin Al-Quran. Yang sudah berjalan ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di UIN Sunan Kalijaga bersama PKTI di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Kemudian ada di Institut Surya Global di Badan Bimbingan Quran. Kemarin kita juga sedang ngobrol dengan salah satu pengurus Badan Tahsin Al-Quran yang ada di Fakultas Saintek dan Teknologi. Saintek dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga untuk bisa turun bergabung bersama kita menyajikan pembelajaran Al-Quran. Nah, yang alhamdulillah setelah dari UIN kita alhamdulillah sudah jalan 2 tahun ini dan di Surya Global jalan tahun ke-4. Nah, dari sini kemudian kita punya kader sejumlah 58 orang yang sudah tersertifikasi sebagai mu'allim Al-Quran metode Hanif. Nah, selain itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga melakukan program pembibitan ini selain dari jalur kerjasama, juga dengan jalur independen. Yang tadi sudah disampaikan oleh Faris, kita sekaligus sebagai JMI, Jamiatul Bayan di Mahabbah Ahlul Quran, sebuah komunitas yang isinya adalah mahasiswa yang punya hikmah untuk mengajarkan Al-Quran pada siapapun, kepada masyarakat. Baik itu temannya di kampus, temannya di kos, teman lain universitas, ataupun ke komunitas-komunitas yang mereka masuk ke sana. Nah, di Jogja kebetulan banyak komunitas. Nah, yang sudah ada untuk saat ini di UIN Sunan Kalijaga yang kita harapkan bisa memberikan manfaat, bisa menginspirasi di kampus-kampus yang lain. Dan kita punya impian besar di seluruh kampus di Indonesia, semua kampus itu punya komunitas yang isinya adalah mahasiswa yang suka dan ahli mengajarkan melalui komunitas yang kita bangun di UIN Sunan Kalijaga ini. Nah, maka goal yang kita harapkan dari program pembibitan mu'allim Al-Quran ini adalah sekali lagi mahasiswa mereka yang kita bekali mereka dengan sertifikat keahlian dalam mengajarkan Al-Quran. Sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka tidak minder. Ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka punya kepercayaan diri bahwa saya sudah tersertifikasi. Saya sudah punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran. Saya sudah siap untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, kemudian dari yang kemarin sudah terlaksana, kita akan lihat kita sekarang mu'allimul Quran yang kemarin mengikuti sertifikasi mu'allimul Quran. Ternyata setelah dipetakan, mereka berasal dari 17 provinsi yang ada di Indonesia. Kita punya impian besar bahwa karena ini dilakukan di Jogja, di mana memungkinkan sekali untuk diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai penjuru seluruh Indonesia. Nah, mereka datang dari berbagai penjuru Indonesia ke Jogja, kemudian kita bekali mereka selama 4 tahun, kurang lebih kalau menemui 1. Kemudian ketika mereka pulang, mereka sudah siap untuk menjadi pionir-pionir pembelajaran Al-Quran. Maka kami kira langkah untuk melaksanakan program pembibitan mu'allim sejak mereka masih mahasiswa ketika di Jogja adalah sebuah langkah strategis, sebuah langkah percepatan untuk bisa meratakan kualitas pembelajaran Al-Quran yang baik di seluruh Indonesia. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, langkah yang kedua yang ingin kita sampaikan menindaklanjuti atas apa yang sudah dilakukan atas mereka yang sudah tersertifikasi, mereka yang masih di Jogja dan sudah tersertifikasi, kita tahu bahwa barangkali kemampuan mereka untuk terjun langsung di masyarakat ini belum sebagaimana kita atau di antara kita yang sudah lama terjun di dunia profesional, yang sudah lama bersinggungan dengan masyarakat. Maka dari itu kita perlu menjembatani mereka yang masih muda ini, memberikan pengalaman kepada mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut merasakan terjun langsung ke masyarakat. Maka dari itu kita punya program strategis sebagai lanjutan dari program pertama tadi. Setelah dibimbing, setelah diajar sampai punya kemampuan yang layak untuk diberikan untuk dalam mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Yang selanjutnya dilakukan adalah apa? Mematangkan kemampuan mereka dengan cara memberikan mereka ruang untuk berelaborasi, memberikan mereka ruang untuk mengajar Al-Quran. Nah, maka dari itu
kita punya sebuah program besar yang kedua yang kita sebut sebagai Hanifah Tahsil Mobil. Mobil bukan dalam arti mobil pun ya, mobil dalam artian bagaimana kita punya program menghadirkan majelis Al-Quran tidak hanya di lembaga pendidikan, tidak hanya di di masjid atau di TPA, tapi kita punya program menghadirkan majelis Al-Quran di lingkungan perkantoran dan instansi-instansi non-pendidikan. Sehingga kader-kader tadi yang sudah tersertifikasi bisa berkembang lebih cepat. Yang kedua, masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan perkantoran dapat merasakan manfaat dari ilmu yang sudah mereka dapatkan. Nah, seperti apa kemungkinannya? Ada beberapa potensi yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Jadi majelis tahsil mobil itu menghadirkan majelis-majelis Al-Quran di lingkungan ini ada bisa jadi di kantor, bisa jadi di tempat usaha, bisa jadi di kumpulan ibu-ibu PKK, bisa jadi di komunitas goes dan lain sebagainya. Kemarin yang kita tahu ada beberapa tempat usaha yang ternyata di sana mewajibkan karyawannya untuk ngaji tahsil. Di antaranya ada ayam geprek saib, kemudian ayam penyet Surabaya. Itu ada kewajiban tahsil di sana. Karena ternyata yang penting pegawainya itu ngaji jam 6 sampai jam 7 misalnya begitu. Kemudian ada yang 5, terus pokoknya ngaji tanpa ada ukuran standar kualitas, tanpa ada ini mau selesai kapan, mau dibawa kemana, mau seperti apa yang diinginkan, standar bacaan tidak ada. Nah, melalui program tahsil mobil ini kita ingin menjembatani keinginan mereka yang ada di dunia usaha, yang ada di dunia perkantoran untuk bisa memberikan mereka pendidikan atau pembelajaran Al-Quran yang berkualitas. Nah, ada juga di lembaga pemasyarakatan. Beberapa waktu lalu berbincang dengan salah satu anggota kepolisian di Jogja. Kita menyampaikan kepada beliau kita punya program stasiun di dunia kepolisian, khususnya di penjara. Jadi kita punya angan-angan mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang ada di penjara. Nanti tahu-tahu tahanannya itu lebih bagus bacanya daripada polisinya. Nah, artinya ada banyak segmen yang bisa dimasuk. Ada banyak segmen yang sebenarnya mereka ketika kita tawarkan ini loh Pak, kita bisa menghadirkan majelis Al-Quran yang baik, mereka akan bersedia. Bisa jadi selama ini tidak ada suara karena kita belum menawarkan atau belum pasang plakat seperti dokter spesialis tadi, belum pasang plakat dokter spesialis apa? Nah, barangkali setelah program ini dijalankan, maka kemudian banyak orang yang tadinya ingin belajar Al-Quran, ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, hatinya untuk bisa menyambung dengan kita bersama. Nah, kemudian siapa saja yang bisa ikut program ini bisa diikuti, bisa jadi yang ikut majelis tahsil tersebut adalah jajaran direksinya, atasan-atasannya. Kalau di kantor yang punya saham atau apa, bisa jadi karyawan-karyawannya seperti yang tadi kita gambarkan di ayam saya atau apa gitu, karyawan-karyawan yang ngaji, bisa jadi malah user ini kalau kita gambarkan yang ada di Unzalan di kantornya mereka. Jadi yang ngaji itu mustahil zakat. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau di lembaga pemasyarakatan maka yang ngaji adalah narapidana boleh, polisinya juga boleh, anak kapolrinya juga boleh. Boleh. Nah, intinya apa dalam program tahsil ini kita ingin menghadirkan majelis tahsil itu ke ruang-ruang mereka yang selama ini mungkin belum tersentuh, yang selama ini mungkin mereka ingin tapi tidak tahu harus kemana. Maka silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara jenengan semua memiliki kenalan atau memiliki relasi dengan yang sudah kita paparkan, nanti bisa disampaikan kepada kami untuk bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian terakhir ini ada beberapa perangkat yang kita gunakan untuk menunjang pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa berkualitas. Di antara buku yang kita punya, yang pertama kita punya Tahsin Porkit
yang paling ujung sana warna putih dan full color ini yang biasanya kita pakai segmennya untuk anak-anak usia TK. Nah, tadi sudah disampaikan salah satu anak kita, namanya ini orang tuanya hadir di sini. Ini bukti bahwa orang tua bisa menghadirkan majelis Al-Quran Idul Fitri di keluarga. Kalau orang tuanya mau, kalau orang tuanya belum mampu seperti apa? Kita punya orang yang siap untuk melaksanakan itu. Jadi manakala ada permintaan mengajar Al-Quran untuk anak-anak, maka yang kita pakai adalah buku yang ini. Ini untuk usia TK dan SD. Seperti yang kita laksanakan di MI Nurul Insani di Bodean, yang dipakai adalah yang kecil. Kemudian kita juga punya Hanifah versi dewasa. Ini yang kemudian dipakai di pembelajaran Quran tingkatan dewasa, baik mahasiswa atau kumpulan ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak komunitas OS, atau komunitas pecinta antik. Cinta buruk kan? Masih ada cinta keris. Jadi ini yang biasa kita gunakan untuk kalangan umum. Bahkan Bapak Ibu sekalian ada ini yang menggunakan ini bervariasi. Ternyata yang belajar kita menggunakan ini bervariasi. Ada yang usia mulai dari mahasiswa, bahkan ada yang usia 65 itu sama, karena tulisannya gede-gede dan mudah bagi mereka. Mereka merasakan betul kemudahan. Kemudian kita punya ini Hanifah versi Usman. Jadi barangkali di antara relasi Bapak Ibu sekalian ada yang menghendaki belajar menggunakan Rasul Usmani Madinah, maka kita bisa memfasilitasi itu menggunakan buku Hanifah versi Usmani. Kemudian ini ada kitab buku Bayan, terjemah Al-Tibian fi Adabi Hamalan Al-Quran. Diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendalami bagaimana adab atau interaksi yang baik dengan Al-Quran seperti apa. Dan ini ada 7 prinsip baca Quran, pedoman bagi guru atau bagi mereka yang ingin belajar lebih lanjut mengenai teori-teori tafsir berbicara. Ada satu lagi yang sedang kita dalam proses produksi, namanya Bughyatul Mu'allim. Bughyatul Mu'allim ini buku pedoman bagi guru yang mau mengajarkan Hanifah. Jadi misalkan mengajarkan halaman 50, itu sudah ada di situ. Halaman 50 diajarkan dengan tahapan pertama A, B, C, D, E, gitu kan. Nah, ini sedang dalam proses produksi sehingga apa? Mereka yang mengajarkan Hanifah tidak kebingungan dengan apa yang mereka sampaikan. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian program strategis Hanifah dan Hidayah ini. Pertama, pembibitan mu'allim Al-Quran tadi. Yang kedua, memberikan fasilitas, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada mereka dalam bentuk program takmir. Kami kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, nanti pada sesi sarasian kami minta masukan. Kemudian monggo Bapak Ibu sekalian apabila punya relasi, punya bayangan di mana atau seperti apa untuk menerjunkan adik-adik kita yang baru sertifikasi ikut serta dalam mengkader, ikut serta dalam melaksanakan program pembibitan Al-Quran melalui memberikan mereka ruang itu, silakan disampaikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fathur Rasyadi MPD selaku Ketua Yayasan Hanifah Darul Hidayah atas pemaparan Rekstra Yayasan Hanifah Darul Hidayah tahun 2024. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu penutup. Akan tetapi sebelum kami tutup, yang nantinya akan dilanjutkan syawalan, bentuknya yaitu salam-salaman, dilanjutkan sarasehan, yang nantinya akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama di dalam masjid, yang kedua di serambi masjid, dan yang terakhir nanti di rumah Quran atau di dalam. Untuk itu sebelumnya saya bacakan pembagian kelompok terlebih dahulu. Yang pertama di rumah Quran atau di dalam. Yang pertama ada Bu Hani dan kawan-kawan. Yang kedua ada Bu Sukma. Yang ketiga ada Bu Jua. Jua siapa? Oh iya, Bu Jua ya, maunya Bu Jua. Selanjutnya Bu Yanti, Bu Endar, Ustazah dari MTA, Pak Wahid, Bu Nagari, Bu Eja, Bu Kiki,
Bu Ani, Bu Martina, Bu Tari, dan yang terakhir ada Kang Taksin. Selanjutnya yang ada di masjid dalam, yaitu yang pertama adalah Ustadz Ayat, Ustadz Rifai, Ustadz Munir, Ibu Anti, Bu Lin Inayah, Mbak Hida, Ustazah Afni, Mas Dani atau Bu Dani? Oh, Mas Dani. Oh iya. Selanjutnya ada Miss Aini, Bu Habibah, dan yang terakhir Mas Andi. Terus kemudian di depan, yaitu nanti bersama dengan Ustazah Zakia. Yang pertama ada Mbak Laila Siami, selanjutnya Fatika, Dea, terus ada JMI, TKTG, Prisma, dan juga Ilvia, Mbak Ilvia. Yeah. Dari Bapak Ibu ada yang belum disebut. Jadi misal ada dari RTA itu langsung saja rombongan RTA menjadi satu. Terus kemudian ada Bu Sukma, itu yang hadir ada berapa, silakan bergabung bersama Bu Sukma, gitu ya. Dari Bapak Ibu ada yang belum disebut, nanti bisa ini ya, laporan ke Ustadz Aji. Nanti biar dimasukkan dalam kelompok. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita berjumpa kembali di lain acara, lain waktu, dan semoga kita juga bisa kembali lagi hadir dalam acara Halal Bihalal dan sangat-sangat tahun 2024. Allahumma 2025 ya. Allahumma amin. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita salam-salaman dulu, kita syawal lagi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak, Ustadz Ustazah bisa menempatkan diri sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Oh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena kita tetap punya jalan ya. Jadi
mumpung kita kumpul bareng, kita ada foto bersama terlebih dahulu di sebelah sini. Monggo Bapak Ibu sekalian untuk merapat di depan backdrop yang sudah kami sediakan. Ini formasinya gimana? Monggo. Oh ya, Bapak terlebih dahulu monggo. Ya. Monggo, Ustaz. Monggo boleh. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Bisa yang di sebelah sini, di sini. Ini fotografernya siapa nih? Monggo Ustadz yang masih di luar, Ustadz Maulana. Baik, sudah siap ya. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar, ketua yayasannya ini ketiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ustadz sekalian. Moga silakan untuk Ustazah gilirannya Ustazah ya. Bisa. Monggo Ustazah dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu, mumpung kita bertemu. Kalau Ustazah karena banyak mungkin dibagi 3 soft ya, duduk, setengah berdiri, dan berdiri. Monggo. Monggo duduk, setengah berdiri, dan berdiri ya, biar muat. Nah, baik.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل وشيء سواه يعلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا رسول الله علمنا من الإيمان أجله رسول الله نعلمه ونقرأه ونفهمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه كتاب الله نعلمه ونقرأه bisa menempatkan diri sebagai kelompok yang sudah ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يعذبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا فيه الأجر فيه الفوز إذا كنا نبلغه فعلم منه لا تسلم وللدنيا نعلم فيه الأجر فيه الفوز إذا كنا نبلغه فعلم منه لا تسأم وللدنيا نعلم تعلم منه ولا تسأم وللدنيا نعلم وللدنيا نعلم هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير
يعذبنا الله تعالى أنزله رسول الله معلمنا كان القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا Ya.